pertanyaannya adalah, apakah Roh Kudus dengan hati nurani itu sama, Pendeta? Terima kasih untuk pertanyaannya. Apakah Roh Kudus dengan hati nurani itu sama? Kita buka beberapa ayat dalam Alkitab dan kita tidak akan menjelaskan secara ekstensif tentang Roh Kudus, tapi hanya untuk menjawab apakah hati nurani itu sama atau tidak sama dengan Roh Kudus. Mungkin akan ada sesi-sesi berikutnya atau dalam forum-forum yang lain di mana pembahasan khusus tentang Roh Kudus akan disampaikan. Jadi kita hanya mau jawab apakah sama atau tidak hati nurani dan Roh Kudus. Saya minta tolong Stephen tolong baca dalam Ibrani 10 ayat yang ke-22. Dan saya undang juga pemirsa untuk membuka Alkitab kita masing-masing dalam Ibrani 10 ayat yang ke-22. Ibrani 10 ayatnya yang ke-22. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Terima kasih. Hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Jadi hati itu bisa jahat dan bisa tidak. Hati nurani itu bisa bersih dan bisa juga murni. Ada banyak ayat dalam Alkitab yang mengatakan hati nurani yang murni atau hati nurani yang jahat. Jadi hanya ada satu hati nurani. Kalau hati nurani itu jahat, maka itu akan dibersihkan menjadi hati nurani atau hati yang murni atau hati yang bersih. Dari situ kita tahu bahwa hati nurani itu beda dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus dalam Alkitab selalu berperan untuk menuntun orang kepada kebenaran. Roh Kudus tidak pernah jahat sehingga roh yang jahat itu dikuduskan menjadi Roh Kudus. Tidak. Ada roh jahat, ada Roh Kudus. Jadi roh jahat itu bukanlah sama dengan hati nurani yang jahat. Sehingga kalau dibersihkan, maka roh jahat itu menjadi Roh Kudus. Tidak demikian. Karena ada banyak ayat Alkitab yang mengatakan dan memberikan kepada kita petunjuk bahwa Roh Kudus itu adalah suatu pribadi. Itu bukan sekedar suatu kuasa yang membisikkan dalam hati kita atau disamakan dengan hati nurani. Tapi Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Dia mempunyai kehendak, dia bisa memberikan karunia rohani dan lain sebagainya. Hati nurani tidak bisa memberikan karunia rohani. Hati nurani tidak bisa memberikan kuasa, sehingga dengan kuasa itu kita boleh menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke seluruh dunia. Beda hati nurani dan Roh Kudus. Ada ayat juga yang menyebutkan hati nurani dan Roh Kudus secara bersamaan untuk menunjukkan bahwa peran dari Roh Kudus itu ada hubungannya dengan hati nurani, tapi Roh Kudus itu bukan hati nurani. Kita boleh baca dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 ayat yang ke-26. Coba kita buka Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Saya minta tolong Jeffrey tolong bacakan untuk kita. 26-27. Roma 8, 26, ayat 26 dan 27. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus.
Terima kasih. Jadi Roh Kudus itu membantu kita untuk berdoa dan dia bekerja di dalam hati kita sehingga pada waktu kita berdoa, sekalipun kita tidak bisa mengungkapkannya dengan baik, tetapi karena Roh Kudus itu bekerja di dalam hati kita sehingga ungkapan doa kita boleh disampaikan dan boleh kita panjatkan dengan baik, oleh sebab sekalipun itu tidak terucapkan atau dengan kata-kata kita yang terbatas, tetapi hati kita itu diketahui oleh Tuhan, karena hati kita adalah tempat di mana Roh Kudus itu bekerja untuk menolong kita menyampaikan akan ungkapan-ungkapan doa kita kepada Tuhan. Kurang lebih demikian. Saya hanya berhenti di sana saja. Saya percaya ada banyak pertanyaan tentang Roh Kudus, tapi dalam acara tanya jawab Alkitab malam ini, kita hanya memberikan jawaban-jawaban yang singkat. Terima kasih.